bersih dari apa? Minal quwwatis syahwatiyah wal ghadabiyah, bersih dari kekuatan secara syahwat atau bersih dari sifat-sifat kemarahan itu, wal ghadabiyah, dan sifat-sifat kemurkaan kepada siapapun itu ya, bersih kita. Jadi kita berhadapan dengan siapa saja, kalau hati kita itu bersih akan baik-baik saja. Harapan dengan kawan ya baik, dengan lawan ya baik, karena hati kita sudah bersih dari sifat-sifat syahwat yang tidak benar, dan sifat marah yang tidak benar itu bersih dari sifatnya. Wahsin farji minal fawahish, dan mudah-mudahan kamu menjaga, melindungi farji kepada kemaluanku, minal fawahisi, dari beberapa pekerjaan yang jelek. Ai ij'alhu afifan anil umuril lati yujawizul hadda. Artinya doa hasin farji minal fawahis itu, ai ij'alhu, mudah-mudahan engkau menjadikan kepada kemaluanku, afifan, kepada kemaluan yang mampu menjaga dirinya, alil umuri, dari beberapa perkara, allati tujawizul hadda, yang melewati batas. Ya farji, ya lubang-lubang kita itu ya baik depan maupun belakang ya. Ya kalau laki-laki ya dimaksud dengan farji itu ya kemaluan laki-laki, ya kalau perempuan ya seperti itulah. Dan istilahnya farji itu makna aslinya kan lubang ya, dan lubang yang keluar kotoran ini dikatakan farji. Mudah-mudahan dijadikan kemaluan yang menjaga kehormatannya itu dari melakukan hal-hal yang dianggap melewati batas, yang tak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah. Walam anna takalluma walau bi ghairi dzikrin bi mujarradi dukhuli fi mahalli qada'il hajati makruh. Walam, dan ketahuilah oleh anna takalluma, sesungguhnya berbicara, walau bi ghairi dzikrin, sekalipun bicaranya itu tidak mengandung zikir, bi mujarradi dukhuli fi mahalli qada'il hajati, dengan semata-mata masuk ke tempat buang air itu, makruhun, hukumnya adalah makruh. Hukumnya itu adalah makruh. Jikalau masuk ke tempat buang air itu tidak usah ngomong apa-apa, walaupun bukan zikir yang diumumkan itu tetap tidak dibenarkan, hukumnya makruh. Malah kalau zikir itu ya, kalau di situ tempat itu mungkin ya termasuk haram kalau berzikir di situ. Kalau umpama itu bukan zikir yang diucapkan, ngomong di depan tempat kita buang air itu, hukumnya adalah makruh. Walau bi ghairi qadariha, sekalipun masuknya ke tempat itu tidak untuk membuang air, anda ngomongnya itu makruh. Gambarannya seperti ka'andafala liwat ibrikin masalah, seperti telah masuk siapa seseorang ke tempat buang air itu lewat ibrikin, untuk meletakkan tempat air itu, masalah umpamanya, aulikan sin, atau untuk nyapu di sana itu, mau sambil ngomong itu makruh. Tidak usah ngomong apa-apa lah, walaupun bukan zikir yang diomongin. Misalnya kita masuk untuk menaruh tempat air ya, bejana yang dijadikan tempat air dimasukkan, masuk ke tempat buang air itu, masuk apa ya, timba tak apa, pokoknya lah mau masukkan sesuatu, mau ditaruh di dalam dana itu, ya tidak usah ngomong apa-apa, ya taruh aja. Atau untuk nyapu, bersih-bersih di sana, bersih-bersih tempat kotor ya, bersih-bersih tempat kontil haja itu, ya tidak usah ngomong-ngomong. Illa li maslahati, kecuali omongan itu untuk kemaslahatan. Kayak apa omongan untuk kemaslahatan? Seperti memperingati orang lain ya, untuk
biar tidak menjadi bahaya di tempat itu. Misalnya Anda ada di tempat buang air, di situ di tempat itu agak licin, terus ada orang yang lewat di sekitarnya, terus awas licin, ngomong kayak gitu, itu berarti untuk kemaslahatan namanya ya. Kan tidak apa-apa ngomong itu, karena ada perlunya namanya itu. Awas hati-hati licin jalannya di situ. Makanya itu namanya dimaslahatin, untuk kemaslahatan, sehingga orang betul-betul menjadi hati-hati, yang pada akhirnya dengan peringatan itu orang itu selamat dari jatuh di tempat itu. Itu namanya untuk kemaslahatan. Wala yukrahu dzikru bil qalbi, dan tidak dimakruhkan apa zikir bil qalbi dengan hati. Kalau cuma hati yang membaca zikir di tempat mahallul hajah itu yang tidak apa-apa, asal tak sampai diucapkan melalui lisan. Hanya hati keretak itu, baca dalam hati itu, baca apalah pokoknya zikir, zikir apa saja, subhanallah tak gimana ya. Itu dengan hati dong, itu tidak dilakukan, asal tidak dilafalkan melalui lisan. Wa yakfi fi hadhil halati al-haya'u minallahi, dan cukup fi hadhil halati, di dalam keadaan berada di tempat buang air itu, al-haya'u minallahi, apa sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala, wal muraqabatu, dan merasa diawasi oleh Allah ya, wa dzikru nikmatillahi ta'ala, dan perlu juga ingat kepada nikmat Allah fi ikhraji hadhihi hadzal adubi al-mu'ti, di dalam keluarnya musuh itu, al-mu'ti, yang menyakiti perut kita, alladzi law lam yakhruj, yang andai kata musuh itu andai kata tak keluar dari tubuh kita itu, laqatala sahibahu, niscaya dapat membunuh kepada orang yang punya musuh itu. Jadi pada waktu kita buang air itu tidak usah kerja apa-apa, harus merasa malu kepada Allah bahwa semuanya itu adalah yang mengatur sakit perut untuk keluar ini keluar itu, semuanya itu diawasi oleh Allah. Dan harus ingat kepada Allah dalam hatinya itu bahwa keluarnya musuh kita, yang penyakit kita yang ada di tubuh kita itu, semuanya sudah dikehendaki keluar oleh Allah. Itu merupakan nikmat yang besar. Yang mereka tanda keluar selingkuh misalnya, itu di tubuh kita tetap itu, dia bisa mati juga kita gara-gara yang tak keluar itu kan. Jadi keluarga itu sudah nikmat yang besar dari Allah, perlu kita ingat. Itu tidak usah macam-macam lah pada waktu kita memakai itu. Karena kita, tubuh kita itu ada musuh namanya, ada musuh. Dan musuh dikeluarkan oleh Allah itu ya, di saat yang sangat muda kayak itu sudah nikmat yang besar. Al-Mu'ti, yang menyakiti, musuh yang menyakiti, yang andai kata tak keluar sampai 2 atau sampai 10 hari tak keluar ya. Kita kentok itu nikmat ya. Gelem makan kentok itu nikmat gitu ya. Yang andai kata tak ngentut itu sembeng itu kayak tamu dan sebagainya, itu penyakit ya. Penyakit ya. Cuman ya walaupun ngentut nikmat ya jangan dibiasakan ngentut di banyak orang, itu berarti ngasih nikmat sama orang itu enggak kayak gitu ya. Harus ada aturannya juga kayaknya. Begini nikmat ini ya bukan nikmatnya musuh bagi hidup kita itu kan gitu. Diistilahkan di sini fi ikhraji hadzal adwi, itu harus ingat bahwa itu keluarnya musuh yang ada di tubuh kita itu, baik kencing maupun berak, itu yang menyakiti kepada kita, yang andai kata tidak keluar itu bisa menjadi penyakit, malah kalau perlu sampai kadang-kadang sampai dioperasi kan kayak gitu ya. Kalau itu tersumbat semuanya itu ya. Wa hadza min a'zami dzikri, dan ingat seperti itu termasuk yang paling agungnya zikir. Paling agungnya zikir ya ingat bahwa semuanya itu adalah nikmat dari Allah, itu termasuk zikir yang agung. Sudah itu tidak usah bilang subhanallah macam-macam, tidak usah dah ya.
Walau lam yakul bil lisan, sekalipun orang itu tak mengucapkan zikirnya dengan lisan, ingat bahwa itu adalah nikmat Allah, itu sudah lumayan ya. Gimana susahnya orang yang ndak buang air sampai seminggu misalnya, susah betul itu. Ditambah terus makan normal, minum normal, ke belakang ndak keluar, itu numpuk di mana di situ, itu kan penyakit namanya, itu musuh namanya, itu yang harus kita keluarkan pada saatnya katanya. Kama qalahu Umar Al-Basri ya, sama seperti pendapat yang diucapkan oleh Imam Al-Basri ya. Wadluk yadaka ba'da setelah sempurnanya bersuci bil ardi dengan bumi, au bihaitin atau dinding, ai jidarin artinya dinding ya, izalatan liraihati in baqiyat, itu untuk menghilangkan kepada baunya tangan kita itu yang tepat bersuci, habis bersuci itu in baqiyat, jika baunya itu masih bersisa ya. Jadi setelah kita membasuh kayak gini, masuk belakang itu ya, itu kosot kaki ke bumi kayak ini, ke tanah itu ya, atau ke tembok-tembok lah gimana itu ya, untuk menghilangkan bau yang bersisa di sini. Kalau memang masih ada sisanya bau itu, maka tanah itu bisa membersihkan ya. Setelah itu sumagsilha, kemudian baru kita basuh dengan air itu tangannya itu, insya Allah bagus itu ya, bagus. Sudah dibersihkan dengan tanah ya, sekalian bersihkanlah bersama-sama, baunya itu tentunya akan menjadi ikut ya, terbawa oleh air yang dibersihkan bersama tanah yang ada di tangan kita itu. Wa minal adzabi, dan adalah termasuk juga tata krama untuk buang air itu, baik buang air besar maupun kecil ya. Adamu tatwilil qu'ud bila daruratin, yaitu tidak lama-lamanya duduk tanpa karena darurat. Artinya kita tidak usah lama-lama di WC itu, tidak usah lama-lama ngalak parlo ya. Parlo 5 menit ya 5 menit, tidak usah sampai jaman di sana, tidak usah ada itu ya. Tidak perlu, itu termasuk tata krama juga. Kita kerasan di situ tidak bagus ya, kerasan di situ tidak bagus ya. Memang tempat kotor di situ kan gitu. Tidak usah tatwil ya, tidak usah tatwil. Ya kecuali karena darurat. Kapan daruratnya itu? Tidak segera keluar itu, namanya sekelan misalnya ya habis itu kan kayak gitu, itu namanya darurat ya. Daripada tidak keluar sama sekali kan, mendingan agak lama-lama lah, tunggu barangkali ya keluar kan kayak gitu kan. Semuanya itu harapan kita nanti ya. Kalau normal-normal itu ya sudah selesai sudah ya, tidak usah lama-lama di situ ya. Menghirup keadaan, menikmati keadaan di situ ya tidak perlu ya, tidak perlu. Wa adamul abas bil yadi, dan juga harus tidak main-main dengan tangannya itu ya. Lantas itunya dibuat main-main di situ misalnya ya, eli balik misalnya itu ya, sampai lama-lama di situ ya, karena mumpung sepi misalnya, memanfaatkan sepinya itu, tidak perlu itu ya, tidak perlu ya. Segera saja keluar aja ya. Abas ya, main-main ya, diitik-itik misalnya dia, tak usah. Wa birru'yati ilal yamini wasyimal, dan bisa melongo ke kanan, melongo ke kiri, melihat kanan, melihat kiri misalnya, itu tidak perlu. Wa adzamun nadhari ila sama, dan tidak perlu melihat ke langit ya, kalau tempatnya terbuka ya. Kalau tempatnya terbuka tidak perlu melihat ke langit, itu tidak perlu. Kalau dalam jeding kan tertutup itu ya, tak bisa melihat langit. Nah, umpama di tempat terbuka hanya ada sekitarnya itu, ada tabirnya, terus di atas kan terbuka, tidak perlu menghadap ke atas itu. Awil farji, atau kepada itunya ya, tak perlu ya. Tahu seningku itulah, tak usah ya. Matahari kutingku aja lintibik kan kayak gitu ya, tak usah ya. Awil khariji, atau yang keluar itu kayak apa hitam, apa hijau, apa gimana, tidak perlu lihat itu, tidak perlu.
bila hajatin tanpa apa ada kebutuhan. Ya kalau ada kebutuhan ya tidak tahu, misalnya pernah menelan apa misalnya itu ya, diharapkan keluarnya nanti karena barang berharga misalnya ya, ya perlu kalau kayak gitu dicari itu eman kan kayak gitu ya, barangkali masih ditemukan ya, masih ditemukan. Ya umpama tidak ditemukan ya tidak apa-apa juga kan kayak gitu. Atau ada apa ya yang agak mahal harganya kecil tapi mahal harganya misalnya tertelan. Nah itu kalau pada waktu perak ya perlu dia dicari kan kayak gitu, barangkali masih ketemu kan kayak gitu. Tidak sekedar dicari, mungkin harus dibongkar gitu ya, harus dibongkar kan kayak gitu. Bila hajat ini selesai, ini sudah babu adabil wudu'i, masih nutut ya. Babu adabil wudu'i, bab tata krama tentang kita melakukan wudu. Berwudu juga ada tata kramanya. Tata krama tak sekedar kita memenuhi dengan fardunya yang 6 itu, tidak sekedar itu, tapi ada tata kramanya juga. Al-muradu bil adabi huna, adapun yang dimaksudkan dengan tata krama di sini ya, al-matlubati ya, bil adabil matlubati, yaitu tata krama yang memang diperintahkan ya. Patasmalul mantuba wal wajibata, maka mencakup apa adab itu al mandubata kepada yang disunatkan, wal wajibata dan mencakup kepada tata kramanya berwudu ya, secara wajib. Tata krama wajib, ada tata krama mandubah ya. Kama qalahu kama afadahu Syekhuna Abdul Hamid. Lalu faidha farauta minal istinja'i fala tatrukis siwaka. Nah, ini aturannya, ini tata kramanya ini ya. Secara sunat ini. Apabila Anda telah selesai minal istinja'i, dari melakukan bersuci, kemudian mau ambil wudhu misalnya, fala tatrukis siwaka, maka Anda itu jangan meninggalkan kepada pekerjaan yang namanya siwak ya. Wanwi bisiwaki as-sunnatah, dan berniatlah Anda dengan melakukan siwak itu as-sunnata, kepada kesunnatan, wa tathiral fami, dan untuk membersihkan mulut, liqiraatil qur'ani, untuk sebentar lagi akan membaca Al-Qur'an, wa dzikrillahi, dan untuk melakukan zikir kepada Allah, fis sholati, pada waktu kita melakukan sholat, kama tanwi bil jima'i husulan nasli, sebagaimana Anda berniat bil jima'i, dengan melakukan itu husulan nasli, kepada tercapainya keturunan ya, terjadinya keturunan ya. Ya orang suami istri yang melakukan kayak gituan itu tujuannya adalah untuk berniat untuk menghasilkan keturunan kan. Dan kita melakukan siwak itu untuk membersihkan mulut kita, karena akan membaca Al-Quran, akan zikir kepada Allah pada waktu kita sebentar lagi akan melakukan sholat setelah kita punya wudhu kan, kayak gitu biasanya. Fa'innahu fa'innas siwaka ya, madharatun lil fami. Madharatun adalah membersihkan, lil fami, kepada mulut, bifathil mim wa kasriha, dengan dibaca kasranya mim, madharatun ya, atau midharatun, berarti ini namanya isim alat ya, dibaca dijadikan isim alat oleh musannif itu. Kalau dibaca mutahhiratun ya, berarti itu ya isim fa'il ya, kalau dibaca mutahhiratun ya. Kalau dibaca madharatun atau midharatun itu jadi isim alat ya. Ai alatun artinya merupakan suatu alat ya, tunadzifuhu, yang dapat membersihkan apa alat itu, kepada mulut, minar raihatil karihati, dari bau yang tidak menyenangkan ya.
dari bau yang tidak menyenangkan. Maka bau yang tidak menyenangkan itu bisa hilang kalau dilakukan dengan siwak. Apa siwak itu harus kayu ya? Enggak, sikat itu sama saja ya, sikat itu pakai odol itu ya pada gitu ya. Ya cuman tak kening kipe ke masjid itu yang sikatnya kutu beda jeding baca ya. Monsep beda kasang roh ya kayu arak itu yang biasa itu. Yang ditempelkan dengan tasbihnya itu dia ya, digandengkan dengan tasbihnya itu siwak-siwak yang biasa itu. Jadi sebetulnya sikat pakai odol itu ya bagus juga, bagus, malah justru itu yang bisa menghilangkan bau mulut kita kan gitu dengan odolnya itu. Wa mardatun li rabbi, dan mendapat ridha bagi Allah. Wa mardatun, dan mendapat ridha li rabbi bagi Allah. Wa masakhitatun li syaitani, ya, dan membuat marah untuk setan. Untuk marah untuk setan. Jadi setan itu marah kalau ada orang bersiwak, itu setan itu marah. Setan lebih senang kepada orang yang tidak bersiwak. Memang senangnya setannya bau-bau itu ya. Kalau baunya dihilangkan setan tidak senang itu, murka atau marah kepada orang yang bersikat pada pagi hari itu. Setan itu marah, setan marah itu. Karena baunya itu menjadi hilang gara-gara dia. Namanya muskhitatun, namanya itu membuat kemarahan bagi setan, itu murka. Kalau Tuhan ya sangat ridho, sangat setuju kepada orang yang melakukan siwak itu. Wa salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Kita melakukan salat bisiwakin dengan melakukan siwak sebelum melaksanakan salat ya, itu lebih utama min sab'ina salatan, dari 70 kali salat bila siwakin tanpa disertai dengan ngelakuin siwak. Li khabarin rawahul Humaidi. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Humaidi. Apa hadisnya? Rak'atani bisiwakin afdalu min sab'ina rak'atan bila siwakin. Kita melakukan, ini namanya hadis targhib ya, untuk melebur kita itu untuk bersiwak ya. Di 2 rakaat kita melakukan salat 2 rakaat bisiwakin disertai siwak sebelum melakukan salat itu katanya lebih utama ketimbang dengan 70 rakaat tanpa disertai dengan siwak. Karena 70 rakaat itu dengan mulut bau itu ya itu susah untuk mendapatkan ridha dari Allah kan, kayak gitu. Berarti yang paling diuntungkan pada waktu mulut kita bau itu setan yang untung, karena setan memang senang dengan mulut yang bau itu kan, kayak. Kalau Tuhan ya tidak senang, ya tidak senang. Fi riwayatin ya, rakaatan bila siwakin ya. Kita baca rakaatun saja ya. Rakaatun bila siwakin ya ta'dilu sab'ina rakaatan. 1 rakaat ya dengan siwak ya, ta'dilu adalah mengimbangi sab'ina rakaatan kepada 70 rakaat. Ya, 70 rakaat. Wala yadullu hadal hadis ala ziyadati fadlis siwaki ala fadlil jamaati. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.